harus menjadi ibu. Harus menjadi apa? Ibu. Ibu. Nah, ibu itu apa? Yang pertama itu istirahat. Oke, saya bilang istirahat. Nah, oke. Menurut saya ini penting banget. Pertama harus punya cukup waktu untuk istirahat. Apalagi seperti seorang perempuan yang kita cenderung tuh merasanya multitask, semua juga bisa kita kerjain dan semua pengen kita kerjain gitu. Dan saya pernah berada di posisi itu sampai akhirnya wah jadi ya udahlah kalau misalnya ada yang dikorbankan lebih baik ya saya mengorbankan diri saya sendiri, mengorbankan waktu saya sendiri. Itu naluri seorang ibu. Betul betul betul? Betul ya. Tapi pada akhirnya menurut saya dengan kita beristirahat dan memberikan kita ruang waktu untuk berhenti sejenak, sesungguhnya kita memprioritaskan keluarga kita karena kita benar-benar menjaga diri kita sendiri karena kita sayang dengan mereka, karena kita pengen kelangsungan ini bukan hanya sesaat, bukan hanya sprint, tapi continue selamanya. Karena dengan kita cukup istirahat secara fisik, secara mental, apalagi zaman sekarang namanya kesehatan mental itu penting banget. Karena kalau kitanya capek, kadang-kadang sebagai ibu tuh bawaannya jadi gampang marah, gampang tersinggung, dikit aja kayak bawaannya kayak aduh kok kayaknya cepat naik darah. Seringkali itu terjadi karena kita kurang istirahat gitu, fisiknya kurang maksimal. Nah jadi yang pertama adalah istirahat. Yang pertama apa? Istirahat. Sesibuk-sibuknya ibu tetap harus luangkan waktu untuk istirahat sejenak, untuk recharge. Itu I yang pertama. Yang kedua, kalau ibu berarti setelah I yang berikutnya apa? B. Oke, B itu buat saya berarti harus bisa bagi waktu dan bagi tugas. Oke, Asma bilang bagi waktu, bagi tugas. Thank you. Ya, jadi pertama buat saya itu saya selalu memasukkan ke jadwal. Oke, jadi hal-hal yang penting itu saya selalu masukkan ke dalam prioritas jadwal saya. Jadi biasanya kalau sebagai ibu-ibu yang punya anak pasti kan punya jadwal kalender sekolah, kapan harus ketemu sama gurunya, kapan ada acara rekreasi, kapan anak-anak harus perform, harus ada acara makan-makan dan seterusnya. Jadi selalu masukkan ke dalam jadwal. Dan membagi waktu juga nih berarti penting karena kalau kita tidak membagi waktu dan membagi prioritas kita, ya lama-lama waktu akan berjalan begitu saja dan kita tidak optimal mengerjakannya. Jadi yang pertama bagi waktu. Nah yang kedua bagi tugas. Nah yang maksud dengan bagi tugas artinya harus bisa berani dan mau untuk mendelegasikan pekerjaan. Yes, walaupun kita sebagai ibu, walaupun kita sebagai wanita, kita bisa multitask. Betul atau betul? Ya, tapi we are not a superwoman. Artinya kalau ada bantuan dan orang mau membantu, is okay, nggak apa-apa. Kita harus bisa bagi-bagi tugas dan pekerjaan rumah, pekerjaan yang ada di rumah itu sebenarnya orang-orang rumah mau kok membantu gitu. Kayak beberapa hal itu suami saya amat sangat mau membantu. Dari sejak pertama kali kita punya anak sebenarnya bagian ini saya jangan ceritain ya, tapi nggak pasti ceritain di sini. Bagian mandiin anak itu selalu bagiannya dia. Selalu bagian anak dari sejak bayi gitu dia bantuin gitu. Dan ada beberapa pekerjaan-pekerjaan rumah yang sebenarnya orang-orang rumah itu sangat mau membantu. Anak-anak pun juga kalau mereka sekarang usianya udah umur 10 tahun ya, mereka pun juga sangat mau membantu gitu dari hal-hal yang sederhana. Jadi bagi tugas is okay kalau Anda punya asisten rumah tangga atau orang-orang atau mungkin anggota keluarga yang tinggal bersama Anda dan mau membantu, is okay. We always it's okay to receive help gitu to other people ya. Jadi mendelegasikan. Nah, jadi itu I yang pertama istirahat, B adalah bagi waktu dan bagi tugas. Nah, yang terakhir U. Oke, semuanya bilang U-nya apa Miss Mary? U-nya apa Miss Mary? Nah, U-nya itu adalah unduh aplikasi Titipku. Apa U-nya apa? Unduh aplikasi Titipku. Oke, karena ini aplikasi yang coba download aja dulu deh. Karena kalau nggak tahu kan nggak pernah ngerasain, nggak pernah nyobain kan. Jadi di download aja dulu. Begitu Anda download, Anda akan bisa lihat ada banyak hal di situ. Saya yakin begitu Anda download, yang pertama kali muncul itu pasti promo diskon saudara-saudara ya. Jadi kalau hari ini itu tadi saya lihat, wah ada daging ayam harganya segini diskon murah, ikan lele harganya segini diskonnya murah, dan setiap hari itu berbeda. Jadi siapa yang nggak seneng coba begitu melihat download aplikasi udah langsung ada harga-harga diskon ya kan. Nah tapi ini beneran karena kalau Anda nggak tahu dan nggak mencoba ya Anda nggak akan tahu bagaimana ini bisa sungguh-sungguh bisa membantu Anda. Jadi Anda download, Anda lihat sendiri, Anda explore, temukan pasar terdekat ya, dan semoga itu bisa membantu Anda sehingga bisa menjadi ibu yang produktif juga, tapi kita juga tetap bisa memberikan yang terbaik khususnya untuk keluarga dan anak-anak kita. Semoga bermanfaat dan gampang diingat.
Baik,